Halo teman-teman, welcome back. Kita jumpa kembali dengan Gandrung Studio di sini dalam Full Stack Developer Training. Bagaimana pelajaran Anda di materi sebelumnya yaitu HTML? Silakan Anda simak dengan sungguh-sungguh, kemudian Anda bisa melangkah ke tes. Ada 10 pertanyaan di sana, silakan Anda isi. Sebelum Anda buka materi yang selanjutnya yaitu CSS, silakan Anda isi ya tes tersebut, kerjakan tes tersebut supaya saya bisa melakukan evaluasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Anda, dan Anda bisa dalam waktu 3 bulan bisa menjadi seorang full stack developer ya. Amin. Semangat. Oke, terakhir kita belajar membuat HTML block. Ya, di sini view seperti sebuah blok. Ya. Blok ini kita buat hanya dengan menggunakan HTML. Ya. Jadi silakan Anda review apa itu HTML, hypertext, hypertext markup language ya. Kemudian kita pada pelajaran kali ini kita akan belajar apa itu CSS ya. Sebelumnya saya coba dulu. Kemarin kita membuat judul, kemudian ini ada header image, kita belajar menyisipkan image. Kemudian kita belajar membuat heading 1 ya. Kemudian heading 2 dan heading 3. Kita juga menyisipkan gambar. Kita mengambil gambar langsung dari Google dengan mengcopy image location-nya ya. Kemudian kita membuat heading. Kita belajar membuat dummy text, yaitu dengan hanya menuliskan lorem berapa kata, misalnya 100, 90, 50 ya. Kemudian secara otomatis bracket langsung mengenerate teks dummy tersebut ya. Kita juga belajar order list, yaitu list dengan urutan number ya, 1 2 3 4 dan sebagainya. Kemudian kita juga membuat unorder list atau UL ya. Dengan standar dia ada dot ya. Kemudian kita juga belajar menyisipkan video langsung dari YouTube ya. Kemudian foto profile kita ambil dari API, Facebook API ya. Teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengambil image Facebook ya. Ini adalah Facebook saya, foto profilnya adalah ini ya. Kemudian belajar membuat form. Sebelumnya kita juga belajar membuat link URL ya, baik itu website dan email. Kemudian kita membuat form ya, membuat text input, kemudian text area dan button ya. Kita akan coba home, kita klik link JavaScript. Kelihatannya JavaScript belum jalan ya. Ada di sini kita lihat kita memberikan link tujuan yaitu JavaScript dengan Anda lihat di sini ada pagar ya, bahasa Inggrisnya hash ya. Pagar ini tujuannya adalah untuk sebagai anchor kemana akan dituju pada saat JavaScript atau link ini diklik ya. Ini akan menuju ke JavaScript. Kita akan lihat kenapa harus JavaScript ya. Saya rasa ini H2 akan kita berikan ID ya sebagai target ya. Targetnya adalah ID JavaScript ya. Kita samakan dengan menu yang di atas. Kita simpan, kita coba ya. Kemudian
materi ya, kita lihat materi itu list bentuknya ya. Nah ini dia, kita masukkan ID materi, kemudian profile ya. Profile adalah ini, kita beri ID profile ya. Kenapa kita menggunakan ID di sini bukannya kelas ya? Karena di menu anchornya adalah standarnya adalah hash ya, ID ini ya. Pagar ini di dalam CSS, pagar itu adalah ID. Nanti kita pelajari di sesi CSS. Dan kelas adalah titik ya, dot ya. Oke, kita coba refresh, kita klik home, JavaScript, kemudian materi ya, kemudian profile. Oke, sudah lumayan jalan. Oke, selanjutnya HTML kita Anda bisa lihat di sini tampilannya sangat sederhana sekali. Nah, sekarang kita menuju ke materi selanjutnya yaitu CSS ya. Apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets ya. Apa fungsi dari CSS? CSS mengatur bagaimana tampilan HTML akan terlihat ya pada browser. Jadi pada browser tampilannya akan seperti apa, kita atur dengan CSS. Kita styling, kita bikin cantik, gitu kira-kira. Kemudian apa beda HTML dengan CSS? Ya, HTML itu adalah konten ya. Jadi kita membuat konten dengan HTML, dengan elemen-elemen HTML ya. Sedangkan CSS adalah style ya. Kemudian ada 3 cara dalam menyisipkan sintaks atau kode CSS pada HTML, yaitu dengan cara inline ya. Jadi kita tempatkan CSS kode di dalam HTML tag. Contohnya seperti ini. Di dalam elemen P yang nomor 1 ya, kita masukkan CSS style ya, atribut style, kemudian propertinya adalah font size ya. Kemudian itu cara pertama. Cara kedua adalah kita membuat style pada header ya. Jadi CSS kode inside the HTML document ya, pada header ya. Kemudian cara ketiga adalah membuat halaman terpisah. Jadi CSS kode di external file ya. Contohnya seperti ini, P ya, kemudian kurung buka kurung tutup ya, font size ya, antara kurung buka dan kurung tutup. Oke. Yang dianjurkan oleh developer yang berpengalaman adalah cara ketiga, yaitu selalu membuat CSS secara terpisah dengan HTML. Pertama, kode yang kita tulis menjadi lebih rapi, tidak bercampur baur ya. Kedua, mudah memanage. Jadi kalau kita pisahkan HTML dengan style CSS di luar ya, file CSS di luar. Jadi kita melakukan bila ada perubahan di dalam satu buah website, satu buah halaman, akan efeknya ke halaman berikutnya. Jadi kita tidak
Misalnya kita merevisi penampilan dari satu halaman ya. Apabila kita lakukan menyisipkan CSS menjadi satu halaman di HTML, kita akan menuju halaman 1, kemudian page berikutnya gitu ya. Kalau terpisah, kita tinggal menuju file CSS, style.css ya. Kita rubah dan efeknya akan ke semua page ya. Jadi lebih efektif dan efisien ya. Kemudian bagaimana menerapkan CSS? Ini kita anjurkan ya, adalah membuat file baru style CSS, kemudian membuat link di header ya. Jangan lupa membuat link. Jadi link ini di indeks HTML akan menyambungkan, memberitahukan kepada file HTML bahwa ada terlampir file style CSS ya. Nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian penampilannya adalah seperti ini ya. Kita akan coba saja ya. Tapi sebelum kita mencoba bagaimana membuat file baru, yaitu file style.css, dan mengupdate indeks HTML, kita break dulu sebentar. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. See you soon.